kurang alfa atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pendidikan ibu dengan penggunaan KB implan dengan nilai uji chi-square 0,013. Yang ketiga, menggunakan uji chi-square pada tingkat kesalahan 5%, diperoleh hasil bahwa P sama dengan 0,034 kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan jumlah anak ibu dengan penggunaan KB implan dengan nilai uji chi-square 0,034. Saran, diharapkan bagi pihak Puskesmas Kecamatan Cipispis untuk aktif memberikan penyuluhan mengenai kontrasepsi implan kepada masyarakat di desa-desa yang ada. Yang kedua, diharapkan bagi suami-suami yang memiliki istri usia subur untuk mendukung pasangannya untuk ikut serta mengikuti program keluarga berencana dan memilih metode implan sebagai metode kontrasepsi yang paling banyak manfaatnya demi mewujudkan keluarga berkualitas. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti variabel lain yang mungkin berkaitan dengan penelitian kontrasepsi implan demi menyempurnakan penelitian yang berkaitan dengan kontrasepsi implan. Terima kasih. Langsung dilanjut, Bu. Siapa lagi tadi yang saya sebutkan namanya? Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayundira. NIM saya 2115201051 dengan judul skripsi saya hubungan pengetahuan ibu pasangan usia subur dengan penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Pulau Laut Kabupaten Ranai, Kepulauan Riau tahun 2022. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran yang telah saya teliti. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu pasangan usia subur dengan penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Pulau Laut, Kabupaten Ranai, Kepulauan Riau tahun 2022. Yang kedua, tingkat pengguna kontrasepsi IUD pada ibu pasangan usia subur di Puskesmas Pulau Laut Kabupaten Ranai Kepulauan Riau tahun 2022 lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap penggunaan kontrasepsi IUD yang dapat berpindah di badan dan rasa malu yang timbul ketika mereka menggunakan atau memasangkan alat kontrasepsi IUD. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas perlu adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik mengenai alat kontrasepsi jangka panjang. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. Bagi bidan dan petugas kesehatan, pihak puskesmas khususnya bidan yang ada di Puskesmas Pulau Laut perlu meningkatkan informasi dan promosi kesehatan mengenai alat kontrasepsi jangka panjang, terutama bagi ibu pasangan usia subur untuk meningkatkan tingkat pengetahuan mengenai alat kontrasepsi IUD dan sebagai dasar dalam upaya meningkatkan pelayanan KB khususnya alat kontrasepsi IUD. 2. Bagi peneliti mengetahui bahwa tingkat pengetahuan ibu pasangan usia subur di Puskesmas Laut masih kurang. Dengan adanya penelitian ini dan keikutsertaan responden dalam penelitian dapat menambah pengetahuan tentang alat kontrasepsi IUD. 3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabel lain yang diduga menjadi faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi IUD dengan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga lebih representatif. Demikianlah kesimpulan dan saran saya ucapkan terima kasih. Lanjut, Bu. Siapa lagi sesudah Bu Ayundira? Oke, mikrofonnya itu aktifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Mayasari dengan NIM 211521758. Judul skripsi faktor yang mempengaruhi minat ibu aktif KB dalam menggunakan
kontrasepsi implan di Klinik Bidan Trimaningsih, Desa Pairengas, Kabupaten Langkat, tahun 2022. Bab 5, kesimpulan dasaran. Kesimpulan. Ada pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya minat ibu aksektor KB dalam menggunakan kontrasepsi implan di Klinik Bidan Trimaningsih, Desa Pairengas, Kabupaten Langkat tahun 2022 dengan hasil uji Chi-square P 0,00, P lebih kecil 0,05. Ada pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap kurangnya minat ibu aksektor KB dalam menggunakan kontrasepsi implan di Klinik Bidan Trimaningsih, Desa Pairengas, Kabupaten Langkat tahun 2022 dengan hasil uji Chi-square B sama dengan 0,01 atau P lebih kecil 0,05. Bu Evi, Chi-square. Chi-square. Tidak ada pengaruh dukungan suami atau keluarga terhadap kurangnya minat ibu aksektor KB dalam menggunakan kontrasepsi implan di Klinik Bidan Trimaningsih, Desa Pairengas, Kabupaten Langkat tahun 2022 dengan hasil Chi-square P sama dengan 0,537 atau P lebih besar 0,05. Ada pengaruh sikap ibu terhadap kurangnya minat ibu aksektor KB dalam menggunakan kontrasepsi implan di Klinik Bidan Trimaningsih, Desa Pairengas, Kabupaten Langkat tahun 2022 dengan hasil uji Chi-square P sama dengan 0,015 atau P lebih kecil 0,05. Saran untuk responden, kepada responden agar lebih meningkatkan pengetahuan dengan mencari informasi dan mengikuti penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh petugas kesehatan yang berkaitan dengan kontrasepsi implan, sehingga baik dari segi efek samping dan keuntungan menggunakan alat kontrasepsi implan dapat lebih dipahami dan dimengerti. Bagi tempat penelitian, kepada tempat penelitian untuk lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan lebih meningkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan dan konseling berkaitan kontrasepsi implan. Bagi institusi pendidikan, kepada Stikers Senior Medan disarankan agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan bahan bacaan perpustakaan pertama untuk mahasiswa tentang faktor yang mempengaruhi kurangnya minat ibu aksektor KB dalam menggunakan kontrasepsi implan. Sekian dan terima kasih. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar dengan NIM 2115201923. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran saya dengan judul Bu Ika, itu bagaimana ini stikernya? Bu Ika sama dengan Ibu Ivo. Oke, dimatikan mikrofonnya. Baik, di sini kesimpulan dan saran saya. Coba diulang lagi, perkenalkan namanya karena dari awal tadi agak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Listiani Hasibuan dengan NIM 2115201923. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran saya yang berjudul hubungan pengetahuan ibu tentang metode kontrasepsi suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan. Di sini kesimpulannya, 1. Pengetahuan ibu di praktik mandiri Bidan Sutija, Desa Cempa, Kabupaten Langkat tahun 2022 yang berpengetahuan baik berjumlah 17 orang, 24,3%. Yang berpengetahuan ibu cukup berjumlah 47 orang, 67,1%, dan berpengetahuan yang dalam kategori kurang berjumlah 6 orang, 8,6%.
Dua, ibu di klinik bidan IDAP tahun 2022 yang berat badan naik berjumlah 40 orang 57,1%, dan ibu yang berat badan tidak naik berjumlah 30 orang 42,9%. Jadi kesimpulannya, ada hubungan pengetahuan ibu tentang metode kontrasepsi 3 bulan dengan kenaikan berat badan di praktik mandiri bidan Sutija, Desa Cempal, Kabupaten Langkat tahun 2022. Dengan hasil uji statistik menggunakan uji chi-square, diperoleh nilai signifikan atau probabilitas hasil penelitiannya 0,00 kurang dari 0,05. Di sini ada pun saran bagi responden. Kepada responden diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan dan pemakaian KB dengan cara mencari informasi kesehatan dan meluangkan waktu untuk melakukan kunjungan ke klinik atau tenaga kesehatan. Adapun bagi tempat penelitian, diharapkan kepada petugas kesehatan agar memberikan penyuluhan KB suntik yang lebih aktif, memberikan konseling kepada ibu sektor KB tentang KB suntik 3 bulan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poniam dengan NIM 2115201804. Dengan judul skripsi yaitu hubungan dukungan suami dengan hiperemesis gravidarum pada kehamilan trimester 1 di klinik Erma Suryani Lubis, Kecamatan Padang Kualang, Kabupaten Langkat tahun 2022. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di klinik Erma Suryani Lubis, Kecamatan Padang Kualang, Kabupaten Langkat tahun 2022, diketahui bahwa dari 30 responden, mayoritas tidak memiliki dukungan suami sebanyak 18 orang dan minoritas memiliki dukungan suami sebanyak 12 orang. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di klinik Erma Suryani Lubis, Kecamatan Padang Kualang, Kabupaten Langkat tahun 2022, dapat diketahui bahwa dari 30 responden pada ibu hamil trimester 1 yang mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 13 orang. Ibu hamil trimester 1 yang mengalami hiperemesis sedang sebanyak 10 orang, dan responden yang mengalami hiperemesis berat sebanyak 7 orang. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan hiperemesis gravidarum, di mana hasil statistik Pearson chi-square terlihat nilai asinsik sebanyak 0,000 karena asinsik P 0,00 lebih kecil alfa 0,05. Saran bagi responden sebagai masukan tentang pentingnya dukungan suami terhadap kehamilan dengan hiperemesis gravidarum dan mewujudkan kehamilan yang sehat. Bagi klinik bersalin, kepada klinik bersalin diharapkan memberikan konseling tentang kehamilan bukan hanya kepada ibu, tetapi suami juga diikut sertakan agar lebih memahami tentang kondisi istrinya yang sedang hamil. Bukan hanya konseling tentang kehamilan, tapi juga konseling tentang gizi yang harus dipenuhi ibu hamil setiap harinya, dan tentang program KB untuk mengatur jumlah anak sehingga 2 anak lebih baik. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan masukan bagi institusi dalam proses belajar mengajar, menambah pengetahuan mengetahui dukungan suami dengan hiperemesis gravidarum, serta menambah dokumentasi di perpustakaan sekaligus bacaan Histikes Senior Medan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Nama saya Nurjana, NIM saya 2115201805. Saya akan membacakan skripsi saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dengan Keteraturan Pemeriksaan Antenatal Care di Klinik Sabarita, Desa Sukadamai Timur, Kabupaten Langkat, tahun 2022. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dari pengetahuan ibu hamil di Klinik Sabarita, Desa Sukadamai Timur, Kabupaten Langkat, tahun 2022, dapat dilihat dari 35 responden, mayoritas kategori pengetahuan responden kurang sebanyak 17 responden atau sekitar 48,6%, kategori cukup sebanyak 12 responden atau 43,3%, baik sebanyak 6 responden atau 17,1%. Yang kedua, dari kunjungan pemeriksaan kehamilan di Klinik Sabarita Desa Sukadamai Timur, Kabupaten Langkat, tahun 2022, dapat dilihat bahwa dari 35 responden menunjukkan bahwa mayoritas kategori teratur, 9 responden atau 25,7%, tidak teratur 26 responden atau 74,3%. Dari hasil C-square, hubungan antara pengetahuan ibu hamil dengan keteraturan antenatal care di Klinik Sabarita Desa Sukadamai Timur, Kabupaten Langkat, tahun 2022 dengan derajat kepercayaan alfa 0,05, maka diperoleh hasil P+ dari 0,05, HA diterima, HO ditolak, yang artinya ada hubungan pengetahuan ibu hamil dengan keteraturan antenatal care di Klinik Sabarita Desa Sukadamai Timur, Kabupaten Langkat, tahun 2022. Sarannya, yang pertama, bagi peneliti, diharapkan bagi peneliti sebagai calon dosen yang nantinya juga akan terlihat di lapangan agar bisa memberikan asuhan kebidanan kepada masyarakat, terutama asuhan kepada ibu hamil untuk mengurangi komplikasi dini terhadap kehamilan dan mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kedua, bagi tempat penelitian agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan saran kepada ibu hamil bahwa pentingnya pemeriksaan kehamilan supaya pengetahuan ibu hamil meningkatkan dan keteraturan pemeriksaan meningkat. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, meningkatkan penelitian ini banyak kekurangan dan kelemahannya, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti hubungan pengetahuan ibu hamil dan keteraturan ibu hamil. Terima kasih. Oke, siapa selanjutnya, Bu? Pak Juhairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Juhairiyah Nasution, dengan NIM 2115201444. Dengan judul Hubungan Pengetahuan Akseptor KB tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dengan Keikutsertaan MKJP di Klinik Bidan Hermayanti Rambe, tahun 2022. Kesimpulan Ya, ini pengetahuan pertanyaannya dihadapkan dulu ke Bu Zuhairiyahnya, baru nanti ke Bu Bintang Harahapnya. Hadapkan dulu ke Bu Zuhairiyah. Nah, oke. Kesimpulan, pengetahuan responden di Klinik Bidan Hermayanti Rambe tahun 2002 menunjukkan responden memiliki pengetahuan baik, yaitu sebanyak 18 orang atau 33,3%, yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 25 orang, yaitu 46,3%, dan yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 11 orang atau 20,4%. Keikutsertaan MKJP responden di Klinik Bidan Hermayanti Rambe tahun 2022 yang menjadi peserta KB MKJP sebanyak 30 orang, sebanyak 55,6%, yang tidak serta dalam
MKJP sebanyak 24 orang, yaitu 44,4%, dengan pemilihan alat kontrasepsi jangka panjang berdasarkan alat kontrasepsi IUD, yaitu sebanyak 9 orang atau 30%, implan sebanyak 20 orang, 66,77%, dan kontrasepsi mantap sebanyak 1 orang, 3,3%. Adapun hubungan yang signifikan antara pengetahuan akseptor KB dengan keikutsertaan MKJP di Klinik Bidan Hermayanti Rambe tahun 2022 dengan hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa P sama dengan 0,007 atau lebih besar, lebih kecil 0,05. Sarannya, bagi responden agar lebih banyak mencari informasi untuk menambah pengetahuannya khusus tentang metode kontrasepsi jangka panjang dan manfaatnya di internet, pengenalan kesehatan dan sebagainya. Bagi speaker senior agar lebih banyak menyediakan sumber bacaan atau buku yang lebih terbaru lagi dan lebih lengkap. Bagi tempat penelitian diharapkan untuk lebih banyak memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu nipas tentang kontrasepsi MKJP. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas cakupan penelitian, yaitu dengan memperluas tempat penelitian dan bahan penelitian serta variabel yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Harnita Harahap dengan NIM 2115-201059 dengan judul Hubungan Usia dan Varietas Ibu Hamil dengan Preeklamsi di Klinik Bidan Emmi Mariati Harahap Parang Silimpuan tahun 2022. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai usia dan varietas ibu hamil dengan preeklamsi di Klinik Bidan Emmi Mariati Harahap Parang Silimpuan tahun 2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Usia ibu hamil yang paling banyak ada di rentang 20-35 tahun sebanyak 23 orang dengan persentase 74,2%, dan usia di atas 35 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 25,8%. 2. Paritas ibu hamil mayoritas primipara sebanyak 16 orang 51,6%, paritas multipara sebanyak 14 orang dengan persentase 45,2%, dan paritas grande multipara sebanyak 1 orang dengan persentase 3,2%. 3. Preeklamsi diketahui yang mengalami preeklamsi ringan sebanyak 12 orang, dan responden yang mengalami preeklamsi berat sebanyak 19 orang. 4. Ada hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil yang preeklamsi di Klinik Bidan Emmi Mariati Harahap Parang Silimpuan tahun 2022 dengan hasil Chi-square menunjukkan bahwa P sama dengan 0,007 lebih kecil dibandingkan 0,005. Ada hubungan yang signifikan antara varietas ibu hamil dengan preeklamsi di Klinik Emmi Mariati Harahap Parang Silimpuan tahun 2022 dengan hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa P 0,0022 lebih kecil dari 0,05. Saran untuk saran yaitu bagi speaker senior agar lebih banyak menyediakan sumber bacaan buku yang lebih terbaru dan lengkap khususnya tentang preeklamsi. 3. Selanjutnya, bagi tempat penelitian diharapkan untuk lebih banyak memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu nipas tentang bahaya preeklamsi. Terima kasih. Oke, baiklah. Sudah selesai sesi presentasi. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Saya mau bertanya dulu kepada ibu pengujinya. Ini apa untuk mahasiswa satu penguji dulu atau kita selang-selangi Ibu Tiur dan Ibu Yel? Penguji saja dulu ya, Bu ya. Ya, nanti penguji satu kan Bu Yel, jadi Bu Yel untuk semua mahasiswa, gitu ya Bu Tiur.
Oke, baiklah. Ya, kita minta masukannya kepada Ibu penguji satu kita, Ibu Yel, untuk 8 orang mahasiswa kita. Yang pertama di Ibu, siapa tadi Bu yang pertama kali? Iya. Ibu, Ibu Arini. yang pertama Bu Yel ada Ibu Arini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu moderator. Sebelumnya selamat Bu Arini yang udah sampai pada tahapan skripsinya ya Bu. Sekarang yang mau saya tanyakan, Ibu di sini mengangkat dengan judul apa? Judul saya hubungan karakteristik pus dengan penggunaan kontrasepsi implan di Puskesmas Sipispis tahun 2022 Bu. Oke, apa hasil yang Ibu dapat di sana? Hasil penelitian saya bahwasanya memang ada hubungan umur ibu dengan penggunaan KB implan. Baru hubungan pendidikan ibu dengan KB implan dan hubungan jumlah anak ibu dengan penggunaan KB implan Bu. Oke, berarti semuanya berhubungan. Iya Ibu. Alasannya berhubungan kenapa Ibu? Karena menurut umur itu adalah tingkat kematangan dan kekuatan seorang bertambah dalam berpikir atau bekerja. Sedangkan pendidikan itu mempengaruhi pemahaman atau pengetahuan seseorang. Kalau dia jumlah anak, dengan banyaknya anak dilahirkan, terus gimana dengan misalnya jumlah anak, kalau jumlah anak misalnya dia menggunakan KB kan Bu, dianya anaknya misalnya 2 aja, dia bisa meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Jadi di sini maksud saya gini loh Bu, dari pembahasan Ibu ya, itu masih kurang runcing. Jadi kita dari situ harus tahu ada peneliti pembandingnya. Ini penelitian siapa yang berhubungan dengan yang sama dengan judul skripsi Ibu ini. Nanti tolong di situ ditambahkan peneliti pembanding. Kalau di sini kan ada contoh ya. Peneliti ini sejalan dengan penelitian Sri Wahyuni yang menyatakan ada hubungan yang bermakna antara jumlah anak dengan pemakaian alat kontrasepsi implan. Sampai di situ aja. Jadi kenapa dia bisa di sana? Nah gitu. Jadi lebih dipertajam. Kemudian menurut asumsi peneliti, kan gitu ya. Menurut kita kenapa sih kok tambah lagi, lanjut lagi pembahasannya. Ada setiap sub pembahasan, oke? Oke. Yang itu yang kedua, Ibu menggunakan abstrak, ya? Iya Ibu. Abstrak itu adalah komponen penting di sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak harus ditulis secara akurat, mudah dibaca, jelas, dan padat. Katanya sekitar 250-300 kata. Oke. Jadi secara tidak langsung abstrak itu adalah berdasarkan hasil dari skripsi kita, begitu? Ya. Oke. Mungkin Mbak bisa Ibu jelaskan sama saya gimana cara Ibu pembuatan abstrak?
yaitu dengan prosedur penelitian. Bukan, Bu. Bukan. Oke, mungkin cukup untuk Bu Arini. Ibu yang kedua dengan Ibu siapa, Bu? Makasih ya, Bu. Nah, Dengan Ibu Ayundira, Bu. Bu Ayu. Oke. Ibu Ayu, Ibu mengangkat judul pengetahuan pasangan plus dengan penggunaan kontrasepsi IUD. Iya, Bu. Ya. Apa hasil yang Ibu dapat? Dari hasil yang saya dapat, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu pasangan usia subur dengan penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Pulau Laut, Kabupaten Ranai, Kepulauan Riau, Bu. Yang kedua, Ada hubungan ya, Bu? iya, Bu, tidak ada hubungan. Kenapa dia nggak berhubungan, Bu? Ada apa itu? Gimana ceritanya? Karena, Bu, dari hasil kuesioner yang saya teliti, itu kita dapatkan frekuensi pengetahuan ibu usia itu baik, Bu, 86,6% dari 31 orang. Terus? Ibu nggak melampirkan kuesioner Ibu ya? Ada, Bu. Kenapa ditinggal? Kuesionernya ada, Bu, di paling belakang, Bu. Di paling belakang. Nah, ini ada juga kata asumsi pada kuesioner Ibu nomor 2. Menurut Ibu, di mana IUD dipasang? Menurut Ibu ya. Perasaan kemarin kata-kata asumsi ini kita udah disuruh buang. Benar nggak? Oh iya, Bu. Jadi, jangan disalahkan si ibunya, karena ini bahasa Ibu menurut Ibu. Coba lihat lagi kuesionernya. Nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 9. Apa kata asumsi? Apa dasar Ibu membuat kuesioner ini? Dari mana dasar Ibu membuat kuesioner ini? Dasarnya untuk mengetahui pengetahuan ibu, Bu. Apakah Dari mana dasarnya Ibu membuat pengetahuan ini, membuat kuesioner ini, dasarnya dari mana? Kenapa harus ada kata-kata menurut? Itu kan teori di situ yang Ibu tanyakan. Tapi dasar kita dari bab 2. ya, Bu? Karena harus ada kata-kata asumsi di sana. Dan Ya, Bu. bagaimana cara hubungan pengetahuan dengan penggunaan kontrasepsi IUD ini gimana, Bu? Apa hubungan pengetahuan dengan penggunaan Ya, Bu. Jadi hubungan pengetahuan dengan penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Pulau Laut itu, pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melihat dan mendengar sesuatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang atau overt behavior. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 35 responden yang diteliti yang memiliki pengetahuan baik, 31 responden dengan 86,6%. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah mengetahui tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi IUD, karena salah satu kelebihan dari penggunaan kontrasepsi IUD adalah tidak perlu mengingatkan penggunanya seperti kontrasepsi suntik ataupun pil. Bu Ayu, saya mau tanya, kalau Ibu cara penyusunan untuk dari sebuah pembahasan hasil dari penelitian itu bagaimana?
ini yang saya lihat, ini yang ibu buat ini, itu yang di depan yang ibu taruh ke belakang lagi. Jadi nanti ini tolong diperbaiki ya Bu caranya. Ibu silakan buatkan pembahasannya ibu apa, kemudian ibu tambah di situ peneliti. Ya Bu. Halo, Ya Bu, halo. bisa dengar Bu? Ya Bu, dengar Bu. Tadi yang kedua tadi putus-putus suaranya Bu. Di situ tolong ibu tambahkan acara peneliti pembanding ya, yang sesuai dengan penelitian ibu itu tentang apa. Apakah penelitian orang itu sesuai atau sejalan nggak dengan penelitian ibu? Udah. Yang ketiga, baru di situ ibu masukkan asumsi ibu. Contoh di sini kan dia tidak ada hubungan nih kata ibu. Kenapa dia bisa tidak bisa jadi tidak ada hubungan? Ada apa? Itu loh. Jadi itu adalah ibu tuangkan penyebab-penyebabnya itu sesuai dengan narasi, secara narasi. Bisa ya Bu? Ya Bu, saya tambahkan. Oke, cukup. Saya kembalikan sama ibu. Yang ketiga dengan ibu siapa Bu? Evi Mayasari Bu. Evi Mayasari Bu. Evi Mayasari Bu. Oke, Bu Evi Mayasari. Bu Evi, faktor yang mempengaruhi kurangnya minat ibu sektor KB dalam menggunakan kontrasepsi implan ya. Ya Bu. Oke, kenapa dia Bu? Apa hasil yang ibu dapat? Hasil yang saya dapatkan adalah adanya pengaruh dari pengetahuan, penyuluhan, sikap ibu dengan kurangnya minat ibu aktif KB dalam menggunakan kontrasepsi implan Bu. Berarti dia kurang peminatan. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa itu? Karena adanya seperti takut obesitas, kegemukan ibu. Ada rasa cemas si ibu menggunakan ini alat kontrasepsi. Iya Bu. Ya. Jadi apa bidan? Kalau semua orang di tempat ibu meneliti itu rata-rata dia memiliki rasa takut untuk ber-KB, over dong anaknya nanti. Salah satunya juga kurangnya dukungan suami Bu dalam pemilihan KB implan ini Bu. Dia tidak didukung ya. Suaranya agak putus Bu. Dia tidak didukung sebanyak 61. Ya Bu. Sebanyak 72 orang. 2 orang. Iya Bu. Ya. Kurangi kedengaran sedikit Bu suaranya Bu. Ibu abstrak dengan bahasa Inggrisnya mana? Enggak ibu buat? Ini masih dalam bentuk bahasa Indonesia Bu. Ini udah skripsi kan Bu? Iya Bu. Skripsi bukannya udah lengkap? Udah Bu. Biar nanti saya perbaiki Bu. Nanti tolong ditambahin aja ya Bu. Iya Bu. Cukup. Ibu yang selanjutnya dengan ibu siapa Bu? Baik Bu, dengan Ika Listiana Sibuan Bu. Ika. Iya Bu. Ibu pengetahuan ibu tentang metode 3 kontrasepsi 3 bulan injeksi nih ya. Untuk 3 bulan nih kan? Iya Bu. Dan Bu, secara teorinya apakah benar suntik 3 bulan itu bisa menaikkan BB?
bisa Bu, karena pengaruh hormon Bu. Jika Hormon apa yang bisa menaikkan berat badan, Bu? di dalam kandungan suntik 3 bulan itu Bu, ada kandungan hormon progesteron dan estrogen Bu, dan itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Perempuan tidak memiliki hormon estrogen dan progesteron. Iya Bu. Ya, mana? Gimana tadi Bu? Hormon perempuan itu kan ada dua ya, Bu ya. Ada hormon estrogen dan progesteron. Jadi katanya kalau kita suntik KB 3 bulan dengan kenaikan berat badan, benar atau enggak itu? Benar Bu. Yakin? Alasannya karena jika menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan Bu, efek sampingnya itu memang bisa menaikkan berat badan Bu, karena memiliki sifat menahan cairan di dalam sel, sehingga sel tubuh membesar dan berat badan bertambah Bu. Yes. Jadi kalau seandainya ada ibu-ibu yang suntik KB 3 bulan tapi badan dia kering, gimana? Atau dia becak-becak terus, mengeluarkan cair darah terus, itu gimana? Itu merupakan juga efek sampingnya Bu. 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 Apa ibu menggunakan ini lembaran pernyataan ya? Iya Bu. Ibu tidak menggunakan kuesioner tapi ibu menggunakan pernyataan ya untuk pengetahuan ibu. Coba ibu lihat halaman 43. Kontribusi prestasi jawaban responden berdasarkan penelitian ibu praktek klinik bidang Utijah Desa Sumpaka Kabupaten Langkat. Pilihan jawaban benar salah 60, 85%. Ini maksudnya gimana nih Bu? Ini pernyataan kan? Gimana Bu? Coba ibu tengok halaman 43, 44, 45. Bentar Bu. Ya. Halaman 4.1. 4.1 Bu. Ya. Pertanyaan Bu. Ini langsung kasih jawaban terus. Kayak mana bisa dapat ibu contoh ya? Di nomor 16. Sikap suntik ibu perlu mendapatkan penjelasan tentang jadwal penyuntikan. Frekuensinya 36, persentasenya 51,4. Ini apa nih maksud ibu? Dengan menyebarkan kuesioner tadi Bu. Pengetahuan ibu, kalau kita lihat dari pembahasan hasil penelitian ini didapat bahwa 70 responden yang memiliki pengetahuan ibu baik 17 orang. Ya Bu. Cukup 47 orang. Yang kurang 6 orang. Kenapa dia masih ada kurang Bu? Responden ibu usianya berapa? Usianya pasangan usia subur Bu. Iya, pasangan usia subur. Oh, kenapa masih ada yang kurang? Apakah yang kurang ini dia masih ini? Tidak tahu. Apa kayak mana? Kenapa masih ada yang kurang?
Karena dia kurang mengetahui tentang efek samping dari suntik 3 bulan itu, Bu. Bahwasanya efek samping dari suntik 3 bulan itu adanya kenaikan berat badan. Coba tengok lah. Ibu DMPA. Gimana, Bu? Kenapa dia bisa, badan ibu hamil dengan suntik 3 bulan itu bisa naik, Ibu? Selain yang Ibu bilang tadi. Karena di dalam efek samping suntik 3 bulan itu, Bu, dia memiliki sifat menahan cairan di dalam sel sehingga sel tubuh membesar dan berat badan bertambah, Bu. Selain itu, jadi penanganannya untuk pemilihan jenis kontrasepsi supaya tidak gemuk, kita bisa menganjurkan dengan menggunakan KB IUD. Kalau saya boleh tanya, hormon progesteron itu bisa merangsang apa? Untuk apa? Bisa naik. Ada loh di punya ibu ini. Iya, Bu. Nenek, lanjutkan dengan ibu siapa, Bu? Baik, Bu. Kasih dulu. Bu, ayo, Bu. Boniem, Bu. Dukungan suami dengan hipermesis gravidarum ya, Bu? Pada dia, Bu. Kenapa Ibu mengangkat dukungan suami dengan hipermesis gravidarum, Bu? Dari hasil wawancara 10 ibu hamil trimester 1 terdapat 6 ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum yang mengatakan bahwa suaminya tidak mendukung dan tidak mengerti penyebab mual muntah yang dialaminya, serta suami tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengurangi mual, sehingga ibu pergi ke klinik untuk mendapatkan penanganan oleh bidan. Sedangkan 4 ibu hamil mengatakan bahwa ketika ibu mengalami mual muntah, suami langsung mencari informasi tentang pencegahan mual muntah tersebut, dan suami juga mengatakan untuk tidak memakan makanan yang menyebabkan mual muntah. Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul hubungan dukungan suami dengan hiperemesis gravidarum, Bu. Oke, apa hasil yang Ibu dapatkan? Berdasarkan hasil penelitian saya, data dengan menggunakan uji T-square dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai hubungan dukungan suami, Ya, apa yang didapat? Setelah dari hasil penelitian dapat mengambil kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian dilakukan oleh peneliti, dari diketahui bahwa 30 responden mayoritas tidak memiliki dukungan suami sebanyak 18 orang, Bu, dan minoritas memiliki dukungan suami sebanyak 12 orang, Bu. Oke, Bu, di sini abstrak Ibu kan di sini ada 4 paragraf ya. Bisa Ibu terangkan sama saya dari mana Ibu ambil 4 paragraf ini? Yang mana, Bu? Pertama, sudah berapa? Suaranya nggak jelas, Bu. Pada abstrak Ibu, pada abstrak Ibu, di sini saya lihat ada 4 paragraf. Iya, Bu. Nah,
Bisa Ibu jelaskan sama saya per paragrafnya itu Bu, dari mana Ibu ambil? Oh, paragraf 1 Ibu ambil dari bab berapa gitu loh. Dari paragraf 1 saya ambil dari bab 1 sampai 2 Bu. Paragraf 2 penelitian saya bagaimana, dan paragraf 3 Paragraf 2 Ibu ambil dari bab berapa? paragraf 2 Bu. Dari penelitiannya bagaimana Bu? Berapa Ibu sayang? Iya Bu. Itu bab berapa? Bab 3 Bu. Ya, terus paragraf 3 bab berapa? Paragraf ketiga dari hasil penelitian Bu, di bab 4 Bu. Ya, Paragraf keempat dari bab 5 kesimpulan dan saran Bu. ini udah benar ini 250 kosakata, nggak lebih. Nanti di bawahnya itu ya Bu, ini sebagai saran aja untuk ke semua. Iya, Bu. Tolong ditambahin di atasnya itu, kita kan ada I-nya. Di dalam skrip itu kan ada II sampai I berapa. Kemudian dalam lampirannya, entah bagannya, entah tabelnya. Nanti tolong ditambahin di situ berapa-berapanya. Iya Bu. Di atasnya. Tambahin terus juga bahasa Inggrisnya ya Bu. Iya Bu. Insertnya juga dilampirkan. Cukup. Selanjutnya dengan Ibu siapa? Saya Bu, Nurjana Bu. Bu Nurjana, hubungan pengetahuan ibu hamil dengan keteraturan pemeriksaan ANC. Iya Bu. Teratur atau tidak teratur hasilnya Bu? Ya Bu. Hasil penelitian Ibu teratur atau tidak teratur? Banyak yang tidak teratur Bu. Nah, kenapa? Karena pengetahuannya Bu kurang. Kurang pengetahuannya. Tenaga kesehatan di sana ada? Ada Bu. Siapa yang salah ini sekarang? Edukasi. Yang sebenarnya gimana? Untuk kedepannya Bu, Tenaga kesehatan ada. Ibu hamil kurang teraturnya dia ANC dikarenakan pengetahuannya yang kurang. Jadi yang salahnya siapa? Kita dong. Ya enggak? iya Bu. Jadi kayak mana itu ceritanya? Sementara ANC itu perlu minimalnya 4 kali. Nah, sekarang aja dia nggak teratur. Nanti BBLR lah atau pendarahan lah. Ya Bu, pasien saya banyak pendarahan Bu, karena dia nggak dapat pengetahuan. Yang salah siapa? Kita. Ini benar kejadian atau emang dibuat-buat aja nih Bu? Kita udah buka transparan aja, ini catering kan? Ya Bu. Jadi sebenarnya gimana? Ini kalau ini disudutkan suatu tempat loh. Pendidikannya itu rata-rata apa? Pendidikan apa? Bu, enggak dengar Bu. Ibu rata-rata pendidikannya di sini kan nggak Ibu periksa ya? Nggak Ibu ini ya? Ibu ambil ya? Pendidikannya Bu, SMP, SMA, D3 dan S1 Bu. D3 setara S1. Kalau dari SMP ke atas sudah bagus lah itu Bu.
SMP sekitar 17 orang, Bu. Dari 35 sampel. Berarti kalau di SMP udah bisa dia membaca kan? Iya, Bu. Terus? Karena Bu, sekarang kan nggak wajib 9 tahun lagi, Bu. Udah wajib 12 tahun, Bu. Karena pendidikan terakhir sekarang minimal SMA, Bu. Iya, di sini juga ibu bilang kan loh, kalau menyatakan bahwa ibu yang melakukan kunjungan 4 kali selama kehamilan memiliki peluang tinggi 2,6 kali untuk mengalami kematian neonatal dibandingkan ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan lebih dari 4 kali. Sementara di situ dia tidak teratur. Kalau dia tidak teratur, berkemungkinan itu yang 4 kali itu kurang kan, Bu? Ya, Bu. Bu Nurjana, Ya, Bu. benar nggak? Di sini ibu buat lagi kan? Tadi ibu buat statement kalau ibu yang kurang dari 4 kali tidak melakukan pemeriksaan, dia memiliki peluang 2,6 kali untuk mengalami kematian neonatal. Nah, sementara pada persentase ibu yang kunjungan responden itu yang teratur itu 9 responden dan tidak teratur sebanyak 26 responden. Jadi tinggi dong AKB di situ. Ya, Bu. Memang betul, saya minta data loh. Boleh saya minta data? Kan memang tinggi AKB di sana. Kenyataan. Oke, mungkin cukup sekian dari Bu Nurjana. Selanjutnya dengan Ibu apa? Terima kasih, Bu. Selanjutnya dengan Juhairiah Nasution, Bu. siapa? Juhairiah Nasution, Bu. Hubungan pengetahuan aktor KB tentang metode kontrasepsi jangka panjang dengan keikutsertaan MKJP di klinik Bidan. ya. Iya, Bu. Apa hasil yang Ibu dapat? Apa hasil yang Ibu dapat? Hasilnya, terima kasih saya ucapkan pertama-tama, Bu. Hasilnya dari 54 responden diketahui bahwa responden yang menjadi peserta KB MKJK sebanyak 30 orang, yang tidak serta dalam MKJK sebanyak 24 orang. Jadi masih banyak berpengaruh pengetahuan Ibu tentang menggunakan KB MKJK ini, Bu. Jadi apa tugas Ibu ke depannya? Tugasnya lebih mencari pengetahuan seperti di internet atau untuk mencari informasi untuk menambah pengetahuan khususnya tentang metode kontrasepsi jangka panjang dan manfaatnya di internet atau tenaga kesehatan lainnya dan sebagainya, Bu. Itu Ibu. Kalau untuk responden Ibu gimana? Apa tugas kita untuk responden Ibu? Untuk responden, Bu, Memberikan
memberikan penyuluhan Bu tentang informasi agar menambah pengetahuannya juga Bu tentang metode kontrasepsi jangka panjang dan manfaatnya gitu Bu. Oke. Berarti kita harus banyak giat lagi untuk memberikan penyuluhan kepada responden-responden ibu tentang khususnya tentang MKJP. Iya Bu. Ya. Oke. Kemudian di sini pada variabel yang bakal ibu teliti untuk variabel pengetahuan itu ibu memiliki skornya dengan nilainya kurang, cukup, baik. Bukan baik cukup kurang ya Bu ya, kurang, baik, cukup ya. Balik itu Bu. Yang bagus dulu jelek. Iya Bu, diperbaiki Bu. Ya, mungkin tata letaknya aja. Silakan Ibu jelaskan sama saya gimana cara pengolahan data Ibu sehingga Ibu bisa masukkan ke dalam tabel-tabel Ibu ini. Pengolahan data. Ya, bagaimana cara Ibu mengolah data Ibu sampai dia tabel-tabel? Dengan uji Square Bu. Langsung uji cek. Sebelumnya Bu. Menggunakan desain cross-seksional ya. Bagaimana cara Ibu mengolah data-data Ibu itu loh sampai dia menjadi tabel-tabel? Ini adalah buat aduh cross ya. Dengan diantaranya editing Bu, kemudian Apa yang Bu edit? editing apa Bu? Ibu jelaskan aja apa yang Bu edit. Yang diedit itu untuk mengecek dan memperbaiki isian formulir atau kuesioner. Hasil wawancara angket atau pengamatan harus dilakukan penyuntingan terlebih dahulu. Kemudian coding Bu, setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data, angka atau bilangan. Kemudian di data entry atau diproses Bu, yaitu jawaban dari masing-masing responden yang dalam bentuk kode atau angka atau huruf dimasukkan ke dalam program atau software komputer Bu. Kemudian nomor 4 cleaning Bu. Cleaning ini pembersihan data atau data cleaning, di mana semua data dari setiap sumber atau responden selesai dimasukkan perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode atau ketidaklengkapan dan sebagainya Bu. Kemudian melakukan pembetulan atau koreksi. Yang terakhir tabulating Bu, yakni membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti Bu. Oke. Tapi Bu, di sini saya juga bingung nih ya Bu ya. Tabel 4.2 Ibu, hasil penghitungan jawaban kuesioner berdasarkan pengetahuan aseptor KB di Klinik Bidan Hermayanti Rambe tahun 2022. Nomor pertanyaan benar salah. Kalau saya kasih sama Ibu pertanyaan nomor 1, menurut Ibu untuk apa diadakan program keluarga berencana? Satu, tujuannya untuk menjarangkan kehamilan Bu. Tentu karena dengan adanya jarak kehamilan, otomatis kasih sayang terhadap si anak ini lebih terpenuhi Bu. Kedua, Itu ya, saya tutup sampai situ.
Kemudian ini jawabannya ini benar salah dengan frekuensi 77,4 22,6 persentase. Ini gimana cara pembuatan yang seperti ini, Bu? Karena pada di atas pada definisi operasional Ibu itu untuk menilai pengetahuan itu ada 3, baik, cukup, dan kurang. Kenapa sini ada jadinya benar salah? Terus nomor 15 juga menggunakan kata-kata menurut. Nomor 12 juga menggunakan kata-kata menurut. Ya Bu, akan diperbaiki lagi Bu. Ya enggak, Bu? Iya Bu. Jadi itu kayak mana? Kamu. pendapat. Iya Bu, seharusnya pendapat Ibu bukan menurut ya kan Bu, terlalu kata-kata terlalu ini ya kan Bu. Akan diperbaiki. Memang kayak gitu tabelnya? Iya Bu. Iya, seperti itu tabelnya. Nanti coba ini aja ya Bu ya, dibenarkan. Iya Bu. Oke, selanjutnya dengan Ibu siapa? Terima kasih Bu. Dengan bintang harap, Bu. Sebelum Ibu bintang Ibu siapa tadi? Juhairia, Bu. Ya, Ibu, saya di situ nggak lihat abstrak Ibu loh. Abstrak. Yang Ibu kirim ini, ya Ibu kirim ke saya ini nggak ada abstraknya loh. Oh, Itu Ibu tambahin ya. iya Bu. Ya, di sini saya nggak nengok juga abstrak dan hanya entah satu atau 2 orang yang dapat tanda tangan Bu duit juga. Oke, Iya, Bu. selanjutnya dengan Ibu siapa? Bintang Harni Tangerang, Bu. Bintang. Hubungan usia dengan paritas ibu hamil dengan preeklamsi. Iya, Bu. Oke, Ibu, hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan preeklamsi. Berarti itu kesemuan preeklamsi termasuk berat sedang ringan ya? Iya, Bu. Oke. Apa hasil yang Ibu dapat? Adanya hubungan dari usia dan paritas dengan ibu hamil dengan preeklamsi, Bu. Kenapa dia bisa ada hubungan? Karena usia dan paritas sangat mempengaruhi preeklamsi, Bu. Usia, gimana usia? Usia sangat mempengaruhi faktor merupakan salah satu yang mempengaruhi naiknya suatu tekanan darah. Sedangkan paritas itu jumlah kehamilan itu sangat mempengaruhi. Kenapa dia mempengaruhi naiknya tekanan darah? Karena itu menyangkut dengan emosional. Oke. Jadi di sini Ibu mengukur skalanya itu untuk preeklamsi ini ringan dan berat ya? Iya, Bu. Oke. Tapi di sini saya nih harus cross check kembali Bu, kalau preeklamsi berat itu bukan 140/90 tekanan darahnya, tapi 160/110. Iya, Bu, nanti diperbaiki. Di situ Ibu tambahin dia proteinurin positif berapa? Oke. Iya, Bu. Kemudian Ibu untuk usia Ibu mengambil rekam medik ya? Iya, rekam medik. Iya, Bu, rekam medik, Bu. Berarti cara dan alat ukur Ibu dari rekam medik. Jadi Ibu mengolah data yang sudah ada. Iya, Bu. Oke. Berarti sesuai lah ya. Kalau dia usia ibu hamil itu di atas. Kalau usia ibu hamil di atas 35 tahun, ada 8 orang.
yang di atas 35 tahun yang mengalami preeklamsi berat itu 4 orang, Bu. 8 orang, Bu. Berat loh, Bu. 4 di sini. Nah. Bagaimana tanggapan Ibu, harapan Ibu dengan judul penelitian Ibu ini? Harapan saya sebagai kedepannya nantinya kita sebagai tenaga bidan agar lebih banyak memberikan penyuluhan kepada pasien untuk mencegah dari dini, serta sebagai bidan juga kita harus memperluas pengetahuan kita sendiri. Untuk respondennya gimana? Harapan ke depan? Ya, oke, cukup aja lah. Nah, untuk kedelapanannya Bu ya, saya cuma ngasih saran aja. Tolong diperbaiki tata tulisnya, tata cara tulisnya, spasinya, huruf kapitalnya juga. Abstraknya tolong semuanya rata-rata tidak ada yang menambahkan bahasa Inggris, nanti tolong ditambahkan bahasa Inggrisnya juga. Kemudian untuk keywordnya ada sebagian yang membuatkan tahun referensinya, sebagian tidak ada yang membuatkan tahun referensinya, nanti tolong ditambahin juga di sana. Kemudian juga tanda tangan dari pembimbingnya, entah 1 entah 2 orang, cuman yang saya lihat di sini yang mendapatkan tanda tangan Bu Dwi, selebihnya tidak, jadi saya masih ragu apakah sudah di ACC atau belum juga, ya kan? Kemudian juga untuk tata cara pembuatan ini kata pengantar. Nah, aturan di laptop saya yang nggak sesuai atau kayak mana nggak tahu. Di sini ada sebagian pakai huruf kapital dan di bold, kemudian sebagian tidak. Nanti buku acuannya ada buku acuan dari kampus kita kan Bu. Nanti itu tolong disamakan aja semua. Mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu. Banyak Bu ya yang telah memberikan masukan untuk penggunaan proposal mahasiswa kita. Nanti Ibu semua nanti diperbaiki ya. Tadi saya juga sudah merekam untuk ujian hari ini supaya nanti Ibu gampang untuk memperbaikinya, mana yang harus diperbaiki. Sama halnya seperti proposal kemarin saya juga merekam supaya ada kesempurnaan dalam proposal karena nanti bakal ditaruh di perpustakaan kampus ya. Oke, baiklah, kita minta masukan kepada Ibu penguji 2 kita, kepada Ibu Mastiur. Baik, terima kasih kepada Bu Dwi atas kesempatannya. Selamat siang Ibu-Ibu, gimana? Sehat? Masih Sehat Bu, siang Bu. Sehat Bu. sehat Bu. Mukanya panik semua Bu. Tadi sudah banyak ya pertanyaan maupun masukan dari Bu Afridayani sudah diborong. Jadi nanti kalau saya tambahin nanti ibu ini stres, pulang-pulang sakit lagi. Ya, sama seperti Bu Afridayani tadi, dilengkapi dari awal sampai akhir. Misalnya abstrak itu ada 2, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kata pengantar, baru surat-surat izinnya sudah pada ada belum nih? Izin, surat izin penelitian dari kampus maupun dari balasan dari tempat penelitian Ibu ini sudah dimasukkan belum? Belum Bu, tapi ada Bu. Ada Bu, Ada Bu. kalau belum masuk dimasukkan karena nanti instruksi Ibu ini akan dimasukkan ke dalam perpustakaan senior, jadi harus lengkap supaya bisa nanti diberikan contoh kepada adik-adik tingkat Ibu ya, atau mahasiswa yang nanti masuk lagi. Baru begini,
ibu-ibu ini kan sudah S1 ya, sudah bukan D3 lagi. Jadi harapan kami adalah ketika ibu masuk dan keluar dari senior, ibu-ibu ini pengetahuannya, skillnya itu tidak sama dengan yang kemarin, harus lebih tinggi. Jadi harus membawa perubahan. Oh, setelah saya S1 di senior, apa nih yang bisa saya lakukan di tempat saya bekerja? Seperti ibu-ibu ini penelitiannya misalnya tentang pengetahuannya masih kurang. Nah, apa yang bisa saya lakukan supaya pengetahuannya itu meningkat? Atau terjadi misalnya perdarahan tinggi. Nah, bagaimana cara saya supaya bisa menurunkan angka perdarahan itu? Harusnya itu yang kita harus pikirkan supaya penelitiannya itu bermanfaat. Jadi dari hasil penelitian ibu itu, apa yang bisa ibu lakukan? Tindakan nyata yang bisa ibu lakukan itu apa? Tidak wacana ya Bu, tapi dilakukan supaya ada perubahan dari penelitian yang ibu lakukan. Ya, itu harapan kami. Masalah teori-teori dan segala teori pasti ibu sudah bisa. Yang kita lakukan adalah pengetahuannya itu apa yang ibu lakukan, perubahan apa yang bisa ibu berikan kepada tempat ibu bekerja untuk supaya lebih baik lagi. Ya, kalau teori pasti ibu sudah paham. Skripsi ibu sudah dibahas tadi dengan Bu Afridaya ini. Pesan saya hanya itu, saran saya hanya itu, manfaatkan atau ada dampak dari penelitian yang ibu dapatkan itu, bagaimana caranya untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, terutama di tempat ibu bekerja. Dilakukan tindakan nyatanya apa, programnya apa, tidak hanya wacana, oh rencana saya begini, tidak rencana lagi, karena ibu sudah S1, jadi harus tindakan nyata yang dilakukan. Ya ibu-ibu ya, janji ya. Ibu, dari saya itu, tetapi hanya satu, tapi kalau dilakukan berdampak. Ya, satu lagi saran saya, ibu-ibu ini kan sudah selesai nih, sudah S1, berarti ibu masih ada nanti tugasnya untuk profesi. Alangkah baiknya ibu langsung melanjut ya untuk profesi. Oke, dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Bu Pratiwi. Terima kasih banyak Bu Tiur yang telah memberikan masukan kepada mahasiswa kita untuk kesempurnaan skripsi pada hari ini. Baiklah, kita minta Ibu Penguji 1 dan Ibu Penguji 2 untuk membacakan hasil ujian sidang skripsi pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya minta mahasiswanya on cam semuanya, masuk kamera ya. Mana yang bareng-barengan, yang bagian info ya, bertiga di sana kan? Tolong masuk kamera dulu, standby posisinya. Berempat ya saya. Oke, udah kasih kameranya biar yang di belakang nampak wajahnya. Oke, kita minta Ibu Penguji 1 terlebih dahulu untuk mengumumkan hasil ujian skripsi bagi hari ini. Silakan Bu ya. Terima kasih kepada Ibu moderator. Mungkin dari tadi saya banyak bersuap-suap. Mungkin saya serahkan bantuannya sama Bu Mesir untuk mengumumkannya. Baik, terima kasih Bu Afridayani. Oke, biasanya kita untuk pengumuman hasil dari sidang akhir atau meja hijau ibu-ibu ini. Tadi sudah ibu-ibu sudah mempresentasikan hasil dari penelitiannya dan sudah dilakukan tanya jawab atau diskusi kepada penguji 1 maupun penguji 2. Dari hasil sidang meja hijau ibu-ibu ini kami nyatakan dari penguji 1 maupun penguji 2, ibu-ibu dinyatakan lulus dalam sidang meja. Terima kasih Bu.
dan sah menyandang gelar sarjana kebidanan atau yang biasa disingkat S.Sat. Ya Bu, sama seperti yang tadi saya sampaikan, harus ada bedanya D3 dengan S1 ya. Dari perilaku, dari pengetahuan, dari skill itu harus memberikan contoh yang baik ya. Jangan sampai ibu datang ke senior, pulang dari senior sama saja, tidak ada yang berubah, berarti ibu tidak berhasil. Tapi kalau ada perubahannya, ada dampaknya, berarti ibu berhasil selama 1 tahun mengembang ilmu di senior. Ya, ambillah yang positifnya dari senior, buang yang tidak baiknya atau yang kurang baiknya. Ya, nah harapan kami satu lagi adalah alangkah baiknya ibu-ibu ini setelah selesai S1 melanjut ke profesi. Kami terbuka lebar untuk menerima ibu-ibu kembali di pendidikan profesi bidan ya. Karena nanti aturannya akan diberlakukan beberapa tahun lagi, jadi ibu-ibu silahkan lanjut langsung supaya pada saat nanti berlakukan undang-undangnya ibu sudah aman ya. Apabila tadi ada kata-kata kami atau perilaku kami yang tidak berkenan pada ibu-ibu ini, kami mohon maaf. Kami tidak ada niat untuk berbicara negatif atau berperilaku yang tidak baik kepada ibu-ibu. Kami hanya memberikan apa yang bisa kami lakukan untuk ibu-ibu supaya lebih baik lagi ya. Oke, sekali lagi selamat kepada ibu-ibu, semakin sukses ke depannya. Sekian dari kami tim penguji, kami kembalikan kepada ibu pembimbing, ibu Pratiwi. Terima kasih Bu. Dan selamat juga kepada ibu mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. Karena ini sudah yang terakhir kali untuk pertemuan kita bersama di dalam frame ini. Ada perwakilan nggak dari mahasiswa yang mau mengucapkan sesuatu? Siapa yang mau mewakili? Ada Bu. Terima kasih. Silakan. Selamat siang ibu-ibu semua. Terima kasih kepada ibu penguji, ibu pembimbing kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, tentunya banyak ya Bu kekurangan kami dalam menyajikan skripsi kami ini. Inilah kami Bu, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami berterima kasih kepada pembimbing, penguji. Terlebih kami minta maaf untuk segala kesalahan yang kami perbuat, dan doakan kami juga untuk bisa lanjut ke profesi dengan dana yang ngap-ngap ini Bu. Mungkin untuk teman-teman lain ada yang menambahkan. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Ya, yang senior ya ini Bu Harnita ini ya? Bintang Bu. Oh Bu Bintang. Bintang Harnita Harhab. Silakan Bu Bintang. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin banyak yang salah, dan buat ibu pembimbing terima kasih banyak, ibu penguji juga. Terharu Bu. Nggak usah nangis. Nangis Bu. Banyak kenangan Bu, banyak yang mesti dipertaruhkan. Hutang sana hutang sini, yang penting S1 Bu. Kalau untuk selanjutnya nanti Bu dipikirkan, dapat dulu ini Bu, selesai dulu wisuda baru kita pikirkan untuk profesi. Insya Allah kami semua pengen lanjut Bu sebenarnya, tapi ya gimana lah ya kan Bu, kendala masih Banyak hutang Bu. jauh dari yang diharapkan. Semoga Allah beri kesehatan, Allah beri rezeki untuk kita semua ya Bu ya.
Ibu juga, untuk Ibu bertiga, jangan bosan-bosan Bu, nanti kalau seandainya kita ketemu, disapalah kami Bu. Kami kan belum pernah ke kampus. Siapa tahu nanti kalau ada rezeki ke kampus, kita bisa ketemu Bu, atau sebatas apa gitu ya kan Bu. Terima kasih kami ucapkan semuanya Bu, atas waktu dan kerjasamanya. Mohon maaf kami Bu apabila ada salah. Kami juga manusia biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, baiklah ya. Semoga kita semua diberikan kelimpahan rezeki, ibu-ibu juga diberikan kelimpahan rezeki dan diberikan kesehatan untuk tetap mencari rezeki sehingga bisa lanjut pendidikannya, ilmu pengetahuannya jangan sampai putus di escape saja dan lanjut ke profesi ya. Kita semua dari Sika Senior membuka tangan lebar untuk menerima ibu-ibu kembali. Oke, baiklah, saya tutup ujian sidang skripsi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Penguji 1, Ibu Yel, dan Ibu Penguji 2, Bu Tiur yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Selamat pagi semua, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin Bu, amin Bu, amin Bu. Oke, salam sukses untuk ibu-ibu semua ya. Terima kasih Bu. Amitnya. Iya Bu. Ayo ibu-ibu semua. Di sini jumpa kan Bu? Udah, usia timnya. Akhirnya ya, semoga ada waktu kita akan bertemu lagi secara tatap muka. Amin. Amin Bu, amin Bu. Dadah Bu. Dadah.